Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan bisa menghadiri acara kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari 5 orang mahasiswa, yaitu Elvita Fatima, Laras Ceati, Ina M. Putri, Gilang Apriansah, dan Ramdan W. Hidayatullah. Untuk memulai perkuliahan, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada Elvita Fatima untuk presentasi. Waktunya 5 menit, mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah terlihat? Oke, silakan terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Fatima dengan NIM 2102659. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai serangan Mataram Islam terhadap Batavia pada tahun 1628 hingga 1629. Saya membagi pembahasan menjadi 4 bagian, yakni yang pertama, latar belakang atau alasan mengapa Mataram Islam melakukan penyerangan ke Batavia. Dilanjutkan dengan penjelasan penyerangan pertama pada tahun 1628, kemudian penyerangan kedua pada tahun 1629 hingga akhir dari serangan Mataram Islam terhadap Batavia. Yang pertama, kenapa sih Mataram Islam ini melakukan penyerangan ke Batavia? Jadi pada saat Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam itu sedang mencapai puncak kejayaannya. Dengan salah satu tandanya itu, Mataram Islam itu berhasil menguasai sebagian Pulau Jawa. Nah, Sultan Agung ini berniat ingin menguasai seluruh tanah Jawa agar tanah Jawa itu dapat dijadikan sebagai wilayah pemerintahan Mataram Islam. Nah, pada saat itu Sultan Agung ingin menjadikan Batavia sebagai salah satu daerah kekuasaannya. Namun pada saat itu di Batavia itu sudah ada Kesultanan Banten dan juga sudah ada Belanda di situ. Nah, karena niat Sultan Agung yang ingin menguasai seluruh tanah Jawa itu sangat kuat, maka Sultan Agung itu memulai lakukan berbagai cara agar dapat menjadikan Batavia itu sebagai tanah kekuasaannya. Langkah awal yang dimulai Sultan Agung itu ialah mengajak Kesultanan Banten untuk bekerja sama, saling bahu-membahu untuk memukul mundur Belanda yang ada di Batavia. Awalnya itu Sultan Agung itu melakukan pendekatan diplomatik dengan Banten dengan harapan Banten itu ingin membantu Mataram Islam untuk memukul mundur Belanda. Namun pendekatan diplomatik itu dipandang Banten itu adalah merupakan salah satu taktik Mataram Islam untuk menjadikan Banten daerah kekuasaan Mataram Islam juga, karena sebelum Mataram Islam mendekati Banten, sebelumnya itu Mataram Islam sudah menaklukkan Priangan. Nah, Banten itu berpikir bahwa habis ini setelah Mataram Islam menaklukkan Priangan, maka Mataram Islam itu berniat ingin menaklukkan Banten. Jadi, tawaran tersebut ditolak oleh Banten. Nah, karena mendapat penolakan dari Banten, maka Mataram Islam itu mencari kerjasama, mencari dukungan melalui Belanda. Nah, pada saat itu Mataram Islam mulai mencari dukungan dari pihak Belanda dengan cara yang sama, di mana Sultan Agung itu mengajak kerjasama Belanda untuk melakukan penyerangan terhadap Banten. Namun, ajakan kerjasama ini juga mendapat penolakan, di mana Belanda juga sudah mengetahui taktik-taktik Mataram Islam, di mana nanti jika Banten sudah berhasil dikalahkan, maka target selanjutnya itu Mataram Islam akan menyerang Banten. Nah, karena terus mendapatkan penolakan, maka Sultan Agung ini pun menjadi geram dan memberikan peringatan terhadap VOC dan juga memberikan syarat-syarat yang harus VOC penuhi. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama itu VOC diharuskan untuk mengirimkan delegasi ke Mataram. Yang kedua, Belanda harus mengakui bahwa wilayah Batavia itu merupakan wilayah kedaulatan Mataram Islam. Dan yang terakhir, Belanda harus mengakui bahwa Sultan Agung itu merupakan penguasa paling agung di tanah Jawa. Nah, dari ketiga syarat-syarat VOC yang
dari ketiga syarat-syarat Mataram yang berikan, cuman satu syarat yang bisa dipenuhi oleh VOC, yaitu syarat pertama, yakni VOC diharuskan untuk mengirimkan delegasi ke Mataram. Nah, syarat tersebut bisa dijalankan oleh VOC karena saat itu VOC masih membutuhkan pemasukan beras yang kebanyakan berasal dari Mataram. Nah, karena terus mendapatkan penolakan, maka langkah terakhir Sultan Agung tempuh ialah melakukan pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan pada tahun 1628, pemberontakan pertama. Nah, pada awal-awal tahun 1628 ini, seluruh pelabuhan yang berada di pantai Jawa, bahkan kantor dagang Inggris yang terletak di Jepara itu, diperintahkan untuk menutup akses keluar atau masuk atas perintah dari Tumenggung Baureska yang berasal dari Kendal. Dan kemudian dilanjut pada tanggal 13 April 1628, Ki Rangga datang dengan membawa 14 kapal yang bermuatan beras. Kapal-kapal tersebut merupakan sogokan dari pihak Mataram Islam agar Belanda bersedia membantu Mataram Islam untuk memundurkan atau melumpuhkan Kesultanan Banten. Awalnya tuh permohonan Mataram Islam ini masih Oke, dipikir. Elvita, waktu presentasinya sudah 5 menit. Oh, Silahkan di-close oke. PPT-nya. Oke. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Laras. Saya Ati, Laras, sama presentasi Anda 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Nikmati dengan NIM 2109381. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Makassar dari tahun 1660 sampai 1669. Boleh next. Nah, Perang Makassar ini memiliki beberapa faktor penyebab. Nah, salah satunya yaitu ketika terjadinya insiden penipuan terhadap beberapa bangsawan Makassar yang dikenal dengan peristiwa Enkhuizen. Nah, peristiwa ini terjadi ketika datang kapal VOC yang berlabuh di pelabuhan Makassar. Kapten kapal tersebut yaitu Abraham Sturt dan komisaris VOC di Makassar yaitu De Vries mengundang beberapa pembesar kerajaan Goa untuk beramah tamah dan perkenalan di atas kapal. Nah, tanpa ada rasa curiga, bangsawan Makassar yang dulu tersebut datang. Ketika berada di atas kapal tersebut, mereka diserang dan ditawan. Hal inilah yang menimbulkan kebencian dan permusuhan dari orang Makassar terhadap Belanda yang menyebabkan terjadinya Perang Makassar ini. Yang selanjutnya, penyerangan pertama yaitu terjadi pada 12 Juni 1660. Armada Belanda ini mengadakan gerakan semu yang awalnya seolah-olah hendak menyerang benteng Sombaoku, tempat kediaman Sultan Hasanuddin. Nah, ketika pasukan Goa mengira pasukan Belanda menyerang benteng Sombaoku, dengan cepat sebagian besar pasukan Belanda menyerang benteng Panakukang. Nah, dalam waktu 2 hari, benteng Panakukang ini berhasil diduduki oleh Belanda. Akan tetapi, benteng ini mampu diambil kembali oleh Sultan Hasanuddin melalui perjanjian yang sangat merugikan dan merendahkan derajat Kesultanan Goa. Oleh karena itu, Sultan Hasanuddin enggan untuk berkompromi dan tidak mau menuruti isi perjanjian tersebut. Nah, Sultan Hasanuddin ini mempunyai ide untuk melakukan serangan balasan terhadap Belanda. Nah, maka pasukan Goa ini mengadakan serangan terhadap pasukan Belanda yang bertahan di dalam benteng Panakukang. Nah, perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin ini membuahkan hasil. Setidaknya dari pihak VOC terdapat 9 orang tentara Belanda yang tewas dan dimakamkan di dekat benteng Panakukang. Nah, untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih banyak lagi, maka Belanda berusaha mengadakan perundingan dengan Sultan Hasanuddin pada tanggal 10 Agustus 1660 di muka kota Garasi. Nah, Karaeng Popo sebagai utusan Sultan Hasanuddin akan berangkat ke Batavia untuk mengurus dan menyelesaikan soal perdamaian antara kerajaan Goa dengan VOC ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada peristiwa The Walvis. Nah, pada 1662, sebuah kapal VOC yang bernama The Walvis masuk ke perairan yang dikuasai oleh Kesultanan Goa. Kapal itu kemudian dikejar oleh armada Kesultanan Goa lalu kandas pada sebuah tanah kosong di tepi laut Sombaoku. Armada Kesultanan Goa ini berhasil menyita
16 buah meriam dari kapal kandas itu. Kemudian Belanda menuntut agar meriam itu dikembalikan, akan tetapi ditolak oleh Sultan Hasanuddin dengan alasan bahwa itu melanggar dan memasuki wilayah perairan Kesultanan Goa. Nah, ketika Perang 1660 selesai, Belanda terus mendesak agar Sultan Hasanuddin menjalankan isi perjanjian tersebut. Namun Sultan Hasanuddin bersikeras tidak mau menuruti isi perjanjian tersebut, terutama larangan pelayaran dan perdagangan bagi orang Makassar ke Banda dan Ambon, serta pengusiran orang Portugis untuk selamanya dari Makassar. Akhirnya Sultan Hasanuddin ini menyatakan dengan tegas lebih baik berperang dengan Belanda daripada memenuhi segala isi perjanjian yang disegerakan oleh Belanda tersebut. Nah, yang selanjutnya ada peristiwa De Lewin. Pada malam 24 Desember 1664, kapal VOC De Lewin memasuki perairan kerajaan Goa. Nah, kapal ini membawa Agung Palaka dengan beberapa orang dari Buton ke Batavia. Kapal Belanda ini dikejar oleh armada Kesultanan Goa dan kandas di Pulau Daya-Dayangan di sebelah selatan benteng Panakukang. Dari seluruh anak buah kapal Belanda ini, 40 orang mati tenggelam dan yang lainnya sekitar kurang lebih 162 orang yang masih hidup ditawan dan dibawa ke Sumba Oku. Nah, VOC ini menuduh bahwa kapal ini memuat sebuah peti yang berisi uang perak sebanyak 1.425 ringgit Belanda dan dirampas oleh Sultan Hasanuddin. VOC berulang kali menuntut agar uang tersebut dikembalikan, akan tetapi Sultan Hasanuddin menolak sebab segala barang sitaan yang berasal dari musuh adalah hak milik Kesultanan Goa, dan alasan lainnya karena kapal VOC ini melanggar perairan Kesultanan Goa. Nah, kemudian VOC ini mengirim Cornelis Youth dengan 14 orang anak buahnya untuk memeriksa keadaan kapal De Lewin yang kandas itu. Akan tetapi kedatangan VOC ini tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Sultan Hasanuddin. Nah, akhirnya setibanya pasukan VOC itu di sana, mereka dikepung oleh pasukan Kesultanan Goa dan memerintahkan pasukan VOC itu untuk menyerah. Tetapi VOC ini menolak sehingga terjadilah pertempuran Oke, yang Mbak menewaskan seluruh Yati. pasukan VOC tersebut. Oke, waktunya sudah 5 menit. Silahkan di Ya. close juga PPT-nya, PowerPoint-nya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Ina M. Putri. Ina, sama waktu Anda untuk presentasi 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan saya Ina Maulida Putri dengan NIM 2103856. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perlawanan Pangeran Nuku terhadap kolonialisasi Belanda pada tahun 1780 sampai dengan 1801. Yang pertama ialah pada tahun 1780, yakni adanya penandatanganan traktat baru yang berisi mengenai diturunkannya status Tidore dari sekutu menjadi vasal oleh Belanda akibat dari kerugian-kerugian yang didapatkan oleh Belanda dari yang dilakukan oleh Sultan Tidore, yakni Sultan Jamaluddin. Nah, Pangeran Nuku ini menganggap bahwa traktat ini itu sebagai salah satu kemunduran dari Tidore sebagai negara yang merdeka karena apapun yang dilakukan oleh Tidore ini harus atas izin Belanda. Nah, selanjutnya juga diangkatnya Pangeran Patra Alam oleh Belanda juga merupakan salah satu yang menjadi latar belakang Pangeran Nuku ini melakukan perlawanannya terhadap Belanda. Nah, setelah itu Pangeran Nuku ini pergi dari Tidore bersama dengan pasukannya ke Patani. Nah, Pangeran Nuku ini mulai melakukan daerah-daerah sekitar Tidore seperti Papua, Halmahera Tenggara, GB, dan juga Seram Timur. Dirinya juga memproklamasikan sebagai raja dari Papua. Nah, selanjutnya pada tahun 1782 ini ekspedisi kepada Nuku oleh Belanda dan upaya penumpasan oleh Belanda. Jadi pada tahun 1782 ini Belanda sempat melakukan penyerangan kepada Pangeran Nuku dan pasukannya ini di Seram. Namun ketika pasukan Belanda ini sampai di Seram, Pangeran Nuku dan juga pasukannya ini berhasil melarikan diri dari sana. Nah, tadi kan pada tahun 1783 gitu, tadi kan disebutkan bahwa pemimpin dari Tidore ialah Sultan Patra Alam. Nah, pada tahun 1783 ini Belanda ini harus mencopot Sultan dari jabatannya gitu, karena pada saat itu
Sultan Patra Alam ini mendapatkan surat ancaman dari pasukan Pangeran Nuku untuk mendukung Pangeran Nuku dan membela dari Belanda. Jika tidak dilakukan, maka Tidore akan diserang oleh pihak pasukan Pangeran Nuku. Jadi mau tidak mau Sultan ini harus mendukung Pangeran Nuku. Selanjutnya pada tahun 1789 setelah berganti pemimpin gitu kan dari Sultan Patra Alam ke Sultan Kamaluddin yang ditunjuk langsung oleh Belanda bersama dengan Sultan yang baru ini menyerang Salawati dibantu dengan pasukan dari Tidore. Nah, selain dari Belanda dan juga Sultan Kamaluddin ini, Gubernur Ambon juga ikut menyerang Pangeran Nuku di Seram Timur. Namun Pangeran Nuku ini tidak berada di sana gitu. Jadi ketiganya bertanya-tanya kemanakah gitu kan Pangeran Nuku dan pasukannya ini pergi. Nah, setelah berhasil kayak menghindari penyerangan dan berhasil mengalahkan Belanda di berbagai penyerangan, lalu pada tahun 1790 sampai dengan 1791 ini Pangeran Nuku ini mengalami masa kemundurannya gitu kan, masa kritisnya, dikarenakan pada tahun 1790 sampai dengan tahun 1791 ini tentara dari Tidore beserta dengan diperkuat oleh pemerintah Ternate, pemerintah Ambon dan juga pemerintah Belanda melakukan serangan yang tersistematis gitu kan terhadap pangkalan-pangkalan Pangeran Nuku di Seram Timur. Nah, akibatnya ini banyak pasukan dari Pangeran Nuku terbunuh dan juga dua saudaranya yang merupakan dua kekuatan utama dari Pangeran Nuku ini juga ikut terbunuh dalam peperangan. Nah, selanjutnya bergeser kepada tahun 1793 gitu kan. Nah, alih-alih bersedih gitu kan setelah kehilangan banyak dari pasukannya dan juga kekuatan utamanya gitu. Nah, Pangeran Nuku ini berhasil bangkit. Nah, bangkitnya Pangeran Nuku ini tuh ditandai dengan banyaknya gitu banyaknya pasukan Nuku gitu. Pangeran Nuku ini berhasil mendapatkan pasukannya kembali sekitar 20.000 sampai 30.000 orang di Gorom. Nah, Pangeran Nuku juga melakukan penyerangan kembali gitu. Nah, pada akhirnya tahun 1797 gitu kan. Akhirnya Pangeran Nuku ini berhasil merebut kembali Tidore dari tangan Belanda. Nah, tepatnya pada tanggal 12 April tahun 1797. Lewat serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Pangeran Nuku, Pangeran Nuku ini berhasil merebut kembali Tidore dan Belanda dan juga Ternate ini Belanda dan juga Sultan Kamaluddin ini terpaksa melarikan diri ke Ternate. Nah, sehari setelahnya gitu kan, Pangeran Nuku ini dinobatkan menjadi Sultan Sultan Tidore selanjutnya. Nah, Belanda yang merasa tidak puas gitu menyerang kembali Tidore pada tahun 1799 dengan tujuan untuk menduduki Tidore kembali. Namun sayangnya Belanda harus mengakui keunggulan dari Pangeran Nuku kembali gitu dan terpaksa mundur dari Tidore dan harus hengkang juga dari Ambon gitu kan. Untuk sementara kayak Maluku ini terbebas dari cengkraman penjajah. Oke, Ina M. Putri, waktu presentasinya sudah 5 menit juga. Silakan di close PPT-nya. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Gilang Apriansah. Gilang, sama waktunya 5 menit. Silakan mulai dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sekarang saya akan melakukan presentasi mengenai kerja Rodi tahun 1808 sampai 1811. Pada mulanya kerja Rodi ini muncul ketika Louis Napoleon memberi kepercayaan kepada Herman Willem Daendels dan mengangkat Daendels ini menjadi gubernur pada tanggal 1 Januari 1808. Ketika diangkat menjadi gubernur, Daendels ini memiliki tugas yang cukup berat gitu karena selain untuk mengatur pemerintahan di Indonesia, Daendels juga memiliki tugas utama untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Karena perintah tersebutlah, Herman Willem Daendels ini mulai merasa terbebani untuk dapat memenuhi tugasnya sebagai gubernur. Akhirnya Daendels memutuskan untuk memberlakukan sistem kerja Rodi. Keinginan utama Daendels dari program kerja Rodi ini adalah agar masyarakat Indonesia bersedia bekerja demi kepentingan kerajaan Prancis. Selain itu, dengan kerja Rodi, Daendels membawa pengaruh dalam beberapa bidang, seperti bidang keamanan, pertahanan, dan juga administrasi.
Tujuan dari diberlakukannya kerja rodi ini diantara lain yang pertama untuk membangun pabrik persenjataan yang berada di daerah Surabaya dengan nama Konstruktif Winkel yang merupakan cikal bakal dari PT Pindad. Selain itu, di Semarang pun ia membangun pabrik meriam dan juga mendirikan sekolah militer di Batavia. Lalu proyek utama dari kerja rodi ini merupakan membangun jalan raya pos sepanjang sekitar Anyar hingga ke Panarukan jalan raya ini sebenarnya beragam, gitu. Seperti ekonomi, komunikasi. Jalan raya ini dapat mempersingkat waktu pengiriman pesan. Lalu dari sisi ekonomi, jalan ini dapat meringankan ongkos pengangkutan sehingga kesempatan untuk melakukan ekspor semakin tinggi. Sedangkan dari sisi militer, tentu saja jalan raya Belanda yang berada di sekitar Pulau Jawa. Selanjutnya tujuan dari kerja rodi ini untuk membangun pangkalan, pulau serta membuat berbagai benteng pertahanan, lalu membangun pelabuhan dan juga kapal perang demi kebutuhan militer, dan selanjutnya membangun pangkalan dengan melatih rakyat pribumi. Kebijakan dari kerja rodi sendiri untuk dapat meraih tujuan-tujuan yang baru saja saya sebutkan, maka Denles menerapkan beberapa kebijakan. Di antaranya yang pertama memberlakukan pembayaran pajak dengan menyerahkan hasil bumi atau kontingenten swasta asing, melarang penyewaan desa kecuali digunakan untuk memproduksi garam, gula, serta sarang burung. Setiap pegawai pemerintahan akan mendapatkan gaji yang tetap, tapi pegawai pemerintah dilarang untuk melakukan segala kegiatan perdagangan. Yang terakhir, Denles mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi atau Prianger-stelsel. Dampak dari kerja rodi sendiri ada dua. Yang pertama dampak negatifnya itu menimbulkan banyak sekali korban jiwa yang meninggal dunia selama melakukan kerja rodi. Lalu para pekerja ini juga mendapatkan perlakuan yang kasar di luar peri kemanusiaan. Lalu masyarakat mengalami kelumpuhan ekonomi karena Denles mengubah sistem ekonomi menjadi ekonomi perang. Dampak positif dari kerja rodi ini ada juga ternyata. Yang pertama adalah banyak masyarakat Indonesia yang mengenali berbagai macam jenis tanaman baru secara lengkap gitu. Banyak juga masyarakat Indonesia yang mengetahui berbagai macam cara mengolah dari jenis tanaman baru tersebut. Lalu juga infrastruktur yang dibangun Denles ternyata cukup membuat kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu lebih maju. Selama ini yang kita tahu ya bahwa rakyat yang melakukan kerja rodi itu tidak mendapatkan upah atau bayaran karena dipaksa bekerja gitu kan. Tapi menurut sejarawan Joko Marihandono, Denles sebenarnya telah menyiapkan upah sebesar Rp30 untuk menggaji serta memberi upah makan para mandor dan para pekerja rodi yang disalurkan melalui perantara, yaitu residen serta bupati. Namun uang yang disalurkan oleh Denles tersebut dikorupsi oleh para bupati. Ini tercatat dalam arsip pemerintah Prancis saat itu. Tetapi narasi tentang korupsi ini masih diragukan kebenarannya oleh publik. Untuk bukti pembayaran dari Denles ke para residen itu ada, tapi untuk bukti penyerahan uang Oke, Gilang, kenapa masalah sinyal? Dan waktunya juga sudah mencukupi, mungkin ada kendala sinyal. Silakan Gilang di close PPT-nya. Oke, sudah cukup saya pikir ya. Dan terakhir kita akan mendengarkan presentasi dari Ramdan W. Hidayatullah. Ramdan, sama waktu Anda 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wirta yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat kajian berjudul Pangeran Hidayatullah, Perjuangan dalam Kemelut Politik Banjarmasin hingga Ulama Berjubah Kuning 1852-1904. Tahun 1852 yang dijadikan awal dari periode kajian ini dinilai sebagai kemelut politik Banjarmasin yang bertendensi
meningkat dari periode sebelumnya. Namun implikasi dari konsep kausalitas sejarah membuat saya merasa perlu membahas beberapa masa ke belakang. Di sini dapat kita cermati dari gambar pertama, ini adalah gambar Sultan Adam. Sultan Adam adalah kakek dari Pangeran Hidayatullah. Apabila melihat pakaian yang dia gunakan, jelas terlihat bahwa Kesultanan Banjarmasin pada masa ini telah terpengaruh Eropa. Sultan Adam memiliki beberapa anak, yang akan menggantikan menjadi sultan adalah Pangeran Muda Abdurrahman. Nah, Pangeran Muda ini memiliki beberapa istri, namun dua yang penting untuk dibahas adalah Nyai Aminah dan Ratu Siti. Dari Nyai Aminah lahir Pangeran Tamjidillah pada 1817, dan dari Ratu Siti lahir Pangeran Hidayatullah pada tahun 1822. Dalam buku Historia Magistra Vitae, pada tulisan yang pertama karya Profesor Helius, tertulis bahwa Pangeran Tamjidillah lahir hanya beberapa bulan saja setelah pernikahan resmi Nyai Aminah dengan Pangeran Muda Abdurrahman. Selain itu, Nyai Aminah sendiri disebutkan merupakan keturunan Dayak Tionghoa, di mana secara stratifikasi tidak termasuk golongan bangsawan. Dalam kata lain, Pangeran Tamjidillah ini berdarah campuran, tidak bangsawan murni. Nah, maka dari itu, atas perintah Sultan Adam, Pangeran Muda Abdurrahman menikahi Ratu Siti dari keturunan bangsawan dengan kesepakatan bahwa anak tertua dari pernikahan ini akan meneruskan tahta, dan dia adalah Hidayatullah. Namun sebelum Sultan Adam menyerahkan tahta, Pangeran Muda Abdurrahman wafat pada tahun 1852. Pangeran Tamjidillah sebagai anak tertua dari Nyai Aminah merasa berhak menduduki tahta, dan Tamjidillah semakin berambisi menaiki tahta setelah ayahnya wafat pada 1852. Sultan Adam wafat pada 1857. Pangeran Tamjidillah menjadi sultan melalui bantuan Belanda. Nah, motif Belanda membantu pengangkatan Tamjidillah menjadi sultan karena Tamjidillah lebih bersahabat pada Belanda. Bahkan Tamjidillah siap memberikan tambang batu bara di Pengaron kepada Belanda apabila membantunya menjadi sultan. Nah, adapun pentingnya pertambangan ini bagi Belanda adalah batu bara sebagai komoditi perdagangan yang menguntungkan di samping biji besi, minyak, emas, dan barang tambang lain yang semuanya ada di Kalimantan Selatan ketika itu. Belanda telah menggunakan teknologi kapal uap untuk pelayaran dan perdagangan sehingga membutuhkan batu bara. Akan tetapi pengangkatan Tamjidillah yang menyalahi adat Banjar ini membuat rakyat marah. Pemberontakan terjadi di mana-mana, dan ketika itu puncaknya adalah meletusnya Perang Banjar. Untuk Perang Banjar mungkin bisa disaksikan di presentasi berikut. Singkat cerita, di situ Pangeran Hidayatullah menjadi pemimpin pemberontakan kepada Belanda karena Kesultanan Banjarmasin dihapuskan. Namun pada akhirnya beliau menyerah. Nah, karena menyerah, akhirnya menyerah kepada Belanda dan diasingkan ke wilayah Cianjur. Nah, selama di pengasingan ini, Pangeran Hidayatullah mendapat hadiah 100 gulden dari pemerintah Belanda atas perilakunya yang sempurna. Dalam pengasingan, Pangeran Hidayatullah selalu diawasi tentara Belanda, ia hanya bisa pergi ke musola atau rumahnya saja gitu. Namun ketika Dalem Ali Basa menjabat sebagai Bupati Cianjur, Dalem Ali Basa memberikan jaminan dan memperbolehkan Pangeran Hidayatullah sholat di Masjid Agung Cianjur. Pangeran Hidayatullah ini mengajarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sholawat nariyah, kitab-kitab kuning, dan menyebarkan tarekat Samaniyah. Awalnya kepada keluarga Dalem, kemudian kepada masyarakat. Lambat laun perkembangan Islam di Cianjur mulai ramai dan banyak pondok pesantren berdiri. Nah, ketika itulah Pangeran Hidayatullah menerima julukan ulama berjubah kuning akibat kepandaian beliau dalam agama Islam dan pergerakan dakwahnya yang mencerahkan masyarakat Cianjur. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ramdan, presentasinya pas 5 menit ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan komentar, kritik, saran, masukan untuk perbaikan nanti dalam membuat makalah lengkap ya. Yang makalah lengkapnya nanti boleh diserahkan pada akhir semester. Kepada mahasiswa yang tidak presentasi, dari sekarang silahkan mulai membuat komentar singkat juga, dikirim ke WhatsApp group, dan komentar singkatnya ditujukan kepada salah seorang saja mahasiswa yang
presentasi pada hari ini ya. Jadi tidak usah semuanya dikomentari. Jangan menunggu saya memberikan komentar hingga selesai, nanti waktunya keburu habis. Sebab komentar singkat di WhatsApp grup akan ditutup pada pukul 18 ya. Oke, saya pertama saya sudah mendengar presentasi dari 5 mahasiswa tadi. Saya akan melihat pada 3 hal ya. Pertama judul, kedua pembahasannya seperti apa, dan yang lebih penting adalah referensi. Jadi Anda harus menggunakan sumber-sumber sejarah yang standar ya, supaya nanti pembahasan dan kajian dalam makalahnya itu benar-benar memenuhi standar penulisan sejarah atau kajian sejarah yang objektif, yang betul ya. Pertama, Elbita Fatima, serangan Mataram Islam terhadap Batavia. Ya. Jadi ini dua variabel, dua subjek yang kurang equal. Ya. Jadi kalau serangan Mataram Islam harusnya terhadap juga kekuasaan lagi, bukan terhadap tempat. Ya. Jadi karena itu mungkin judulnya boleh ditambahkan serangan Mataram Islam terhadap VOC di Batavia. Jadi antara Mataram Islam dengan VOC, nah itu kan equal. Ya. Jadi kalau serangan Mataram Islam terhadap Batavia, Mataram Islamnya kerajaan, Batavianya tempat. Jadi itu enggak, kurang equal ya. Kemudian pembahasan ya. Jadi ya Elbita Fatima apakah nervous atau enggak sadar ya. Jadi menyebut serangan Mataram Islam ini pemberontakan ya, pemberontakan kepada VOC. Wah, itu jahat dong kalau gitu ya. VOC-nya pahlawan, Mataram Islamnya yang memberontak. Mungkin lebih baik menggunakan kata serangan saja ya, atau perlawanan bolehlah ya, jangan pemberontakan. Kan Sultan Agung bukan pemberontak ya. Justru soalannya yang kurang dibahas adalah mengapa serangan itu tidak berhasil. Itu yang menurut saya Elbita agak kurang ya membahas, walaupun disebutkan mengenai faktor persaingan Banten dan Mataram. Itu salah satu faktor mengapa Mataram tidak berhasil menyerang VOC di Batavia, karena memang Bantennya tidak membantu, dan Banten dengan Mataram itu dua kesultanan di Jawa yang bersaing. Jadi faktor persaingan dua kerajaan kuat di Jawa ini yang harusnya juga diulas ya. Dan satu lagi ini penting tentang tidak semua pembesar-pembesar di Priangan di Jawa Barat juga mendukung serangan Sultan Agung ke Batavia. Salah satunya adalah Dipati Ukur. Jadi Dipati Ukur itu termasuk dianggap gagal membantu Mataram, akhirnya nanti akan dihukum, dikejar oleh Mataram sebagai pihak yang setengah hati membantu serangan Mataram ke Batavia. Jadi menurut saya Elbita kena fokus pada pertanyaan utama, mengapa serangan Mataram terhadap VOC di Batavia itu tidak berhasil, gitu ya. Mungkin ini ada hubung kaitnya dengan sumber yang sebaiknya Anda gunakan, sumber standar ya, referensinya. Jadi selain baca SNI, Sejarah Nasional Indonesia, gunakan juga IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah, coba jilid berapa tentang serangan Mataram ya. Tentu mesti baca bukunya Reclef ya, Modern Indonesian History, Sejarah Indonesia Modern, sudah diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukunya Piget ya, mengenai Mataram di Jawa. Sultan Agung, puncak kejayaan Mataram itu harus dibahas ya. Dan mengenai Dipati Ukur, harus baca disertasinya Edi S. Eka Jati ya, supaya Anda paham tentang sebab-sebab kegagalan serangan Mataram terhadap VOC di Batavia. Di samping tentu selain buku-buku standar, boleh
menggunakan artikel-artikel dalam jurnal ilmiah. Kalau Anda mampu menjelaskan, membahas seperti yang saya sarankan dengan sumber-sumber referensi yang otoritatif, saya pikir makalah Anda nanti akan menjadi makalah yang baik ya. Kemudian Laras Citraning Ati ya, Perang Makassar. Nah, ini juga dari sisi judul selain terlalu singkat, ya ini baru berita ya, Perang Makassar. Harusnya antara siapa dengan siapa. jadi boleh ditambahkan judulnya Perang Makassar antara katakanlah ya Kesultanan Gua Talo atau antara Laskar Sultan Hasanuddin dengan VOC Belanda atau dengan Laskar Cornelis Spilman yang Anda sebut tapi tidak dijelaskan ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian ya kembali lagi apa ya? Anda kurang membahas tentang tadi seperti pembahas pertama, mengapa perang ini akhirnya dimenangkan oleh VOC. Jadi Anda kurang melihat bahwa ada persaingan ya antara Makassar tidak hanya dengan VOC tapi juga yang lebih kritikal adalah dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan yang nanti kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan ini berkolaborasi dengan VOC untuk bersama-sama mengalahkan Gua Talo. Itu yang kurang ditekankan oleh Laras ya. Seperti Kesultanan Bone misalnya dengan pimpinan Arung Palaka ya, itu penting. Bone, Arung Palaka itu umumnya bangsawannya bergelar Andi karena orang Bugis ya. Sementara Makassar, Gua Talo gelar bangsawannya Karaeng Daeng. Jadi saya termasuk pendukungnya Arung Palaka karena saya orang Bugis ya. Dan Anda mungkin mesti membaca itu syair Perang Makassar ya yang ditulis oleh sastrawan Makassar, ditulis pada zamannya, mengapa perang itu dimenangkan oleh VOC. Jadi bagus sekali kalau kita menganalisis syair Perang Makassar ini ya, karena ada menyebutkan sebab-sebab kekalahannya yaitu antara pasukan Cornelis Spilman waktu mau melakukan peperangan tuh Spilman dengan stafnya berdiskusi mengatur strategi, mengatur taktik, persiapan dengan baik ya. Sementara pasukannya Sultan Hasanuddin dari Gua Talo tidak melakukan diskusi strategi taktik apapun, hanya turut perintah kepada perintahnya Sultan Hasanuddin saja. Itu yang menjadikan perang ini dari sisi taktik, strategi, ditambah lagi tentu persenjataan VOC lebih unggul, akhirnya menjadikan Gua Talo, Makassar menyerah dan melakukan menandatangani perjanjian Bongaya ya. Itu yang kurang disentuh oleh Laras, lebih pada kronologi ya. Jadi kalau kronologi ya nggak menarik ya ceritanya. Mungkin ada kaitan dengan sumber ya. Coba referensinya gunakan juga buku SNI Sejarah Nasional Indonesia jilid berapa, dicek ya. IDAS Indonesia dalam Arus Sejarah juga jilid berapa. Baca buku disertasinya Leo Andaya ya. Nah ini The Heritage of Arung Palaka. Penting itu untuk memahami sejarah Sulawesi Selatan. Termasuk bukunya Nurdin mengenai sejarah Islamisasi di Makassar, bagaimana Gua Talo Makassar itu menyebarkan Islam ke kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang menyebabkan rivalitas juga dengan Bone, dengan Wajo, dengan Sopeng, itu yang harus Anda pahami ya. Laras, kamu orang Makassar, orang Bugis? Orang Sunda ya? Sunda, Bapak. Saya juga orang Sunda, tapi nama saya nama Bugis. Jadi harus paham ya sejarah Sulawesi Selatan supaya makalah Anda nanti berdasarkan sumber-sumber yang otoritatif, pembahasannya nanti lebih menarik ya, tidak hanya deskriptif kronologis. Berikutnya Ina Maulida Putri
Nah, ini juga sama ya bagi pembaca yang awam, perlawanan Pangeran Nuku terhadap kolonialisasi Belanda tahun 1780. Di mana Nuku itu? Jadi faktor tempatnya harus disebutkan lah ya. Jangan-jangan perlawanan Pangeran Nuku teh di Banten ya, ternyata di Tidore ya. Di Tidore atau di Maluku Utara ya. Jadi faktor tempat boleh disebutkan, harus disebutkan. Pembahasannya sudah membahas tadi tentang apa isi traktat 1780 itu, sudah jelas ya dari perjanjian awal Tidore itu sebagai sekutu tiba-tiba mau diturunkan menjadi pasal, tentu menjadikan Sultan Nuku tidak mau terima ya. Tapi yang kurang dibahas juga oleh Ina, jangan lupa sama seperti Banten dengan Mataram yang bersaing ya, Bone dengan Makassar yang bersaing, ini Tidore juga dapat saingan dari Ternate, bahkan Jailolo ya, apalagi di Maluku itu ya. Jadi itu yang menjadikan kadangkala POC bisa bersekutu dengan Ternate untuk melawan Tidore, suatu kali juga POC bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate. Jadi memang seperti itu, kerajaan-kerajaan kita zaman dulu itu memang bersaing ya antara satu sama lain. Bukan salah Belanda melakukan divide et impera, kitanya sendiri memang bersaing. Ditambah lagi, ini sama ya, pada yang ini masalah suksesi kepemimpinan. Kalau ada pergantian raja dari raja ke putra mahkota, dari sultan ke putra mahkota, itu acap kali menimbulkan masalah. Dan kalau ada masalah, Belanda biasanya akan mendukung kepada putra mahkota yang menyebelahi, yang menguntungkan bagi Belanda. Jadi harusnya dibahas mungkin tadi Sultan Patra Alam dicopot oleh Belanda itu karena Sultan ini kurang disenangi oleh Belanda. Belanda biasanya akan mendukung putra mahkota atau sultan yang sesuai dengan keinginan, dengan harapan Belanda. Itu yang harus dianalisis ya. Ini mungkin ada kaitannya dengan faktor referensi juga. Referensinya harus baca SNI, Sejarah Nasional Indonesia, silahkan dicek jilid berapa, juga IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah. Kemudian bukunya Akmal ya, apa nama depannya tuh, ini orang Maluku Utara, disertasinya tentang Ternate Tidore, saya pikir ya. Termasuk disertasinya Profesor Lerisa tentang Kesultanan Jailolo ya, Kesultanan Muslim di Maluku. Penting memahami dinamika dan persaingan kesultanan Islam di Maluku Utara itu yang menjadikan mereka akhirnya karena bersaing satu sama lain secara bertahap namun pasti bisa dikuasai, didominasi oleh Belanda ya. Di samping artikel-artikel dari jurnal ilmiah ya. Selanjutnya Gilang, oke, Kerja Rodi ya ini judulnya terlalu singkat ya. Kerja Rodi, jangan-jangan pada zaman Orde Baru ini ya, jadi harus pada zaman siapa? Tadi gambarnya udah bagus, ada Daendels, jadi bagus ditambahkan Kerja Rodi pada zaman Daendels misalnya ya, jadi 1808, 1811. Kalau nggak ada pada zaman siapa, jangan-jangan 1808 itu Kerja Rodi pada zaman Pangeran Antakusumah misalnya di Priangan, kan bisa begitu ya, jadi harus jelas. Tentang Kerja Rodi, Anda mungkin nyebutnya kerja paksa atau apapun, tidak disinggung ya. Sesungguhnya Belanda itu dia menjajah atau menguasai Indonesia itu indirect rule, tidak langsung. Tapi memanfaatkan pembesar-pembesar pribumi yang sudah sejak lama turun-temurun memerintah negeri ini. Jadi kalau seperti di daerah Priangan yang memang diserahkan oleh Mataram kepada POC, cara Belanda memerintah itu hanya sampai asisten residen dan kontroler,
Sementara dari bupati, wedana, terus semuanya masih tetap golongan pribumi. Dan dalam kerajaan pribumi, termasuk dalam sistem pemerintahan pribumi itu, ada kewajiban seorang hamba, seorang rakyat kepada penguasanya, yaitu untuk bekerja secara bebas sebagai bukti kewajiban rakyat kepada penguasa. Di kampung saya sampai sekarang ada istilah gorol. Gotong royong sebenarnya. Jadi untuk kepentingan penguasa dan itu tidak dibayar. Jadi kerja sukarela sebagai satu bentuk kewajiban. Ya. Nah ini yang bagus Anda tadi membahas ya, walaupun kurang yakin. Ya. Jadi kerja Rodi itu sesungguhnya dalam konteks membuat jalan raya pos Daendels ya, dari Anyar sampai Panarukan. Itu dari Daendlesnya, dari pemerintah pusatnya memang betul dibayar. Bayangkan 30 ringgit per orang, besar itu ya. Tapi oleh bupatinya karena ada tradisi rakyat tuh harus kerja bebas, kerja tanpa dibayar, ya uang itu tidak dibayarkan kepada pekerja. Itu kalau Anda membaca novel Max Havelaarnya di kasus di Banten, itu terbiasa pejabat-pejabat pribumi kita tuh memang abuse of power ya, karena ada tradisi rakyat itu memang harus bekerja mengabdi kepada gunungan, kepada tuannya, tidak mesti dibayar. Jadi ketika ada upah dari pemerintah pusat pun ya tidak usah dibayar karena itu kewajiban rakyat kepada penguasa pribumi ya. Itu yang semestinya dianalisis walaupun oleh Anda sudah disinggung ya. Tapi yang belum juga disinggung dan ini menjadi pertanyaan ya. Kalau Anda membahas jalan raya pos Daendels, mengapa jalan itu dari Banten ke Jakarta kan? Tapi dari Jakarta mengapa tidak terus dari pantai utara ke Jawa terus ke Cirebon seperti jalan tol sekarang? Kenapa dari Jakarta tidak ke Bekasi, Kerawang, Cikampek, kampung saya, Sukamandi, Patok Besi, terus ke Cirebon. Tapi dari Jakarta harus ke Bogor, ke Cianjur, ke Bandung, ke Sumedang, baru ke Cirebon. Nah itu yang harus Anda analisis, mengapa jalan raya pos itu memutar begitu arahnya. Nah Anda harus membaca dalam konteks ini, persaingan antara Prancis dengan Inggris yang tengah berperang di Eropa. Jadi daerah pantai utara Jawa Barat itu dari Jakarta sampai Cirebon itu dikuasai oleh Inggris, oleh Angkatan Laut Inggris, sehingga Daendels tidak berani membuat jalan raya pos itu dari Jakarta terus ke Bekasi, ke Kerawang, ke Cikampek, ke Cirebon. Tapi harus muter. Bayangkan dari Bandung ke Cirebon harus ke Sumedang, Sumedang kan di Cadas Pangeran susah tuh ya, sehingga mendapatkan protes dari Bupati Sumedang ya. Karena memang susah membuat jalan pos di bukit-bukit di Gunung Cadas Pangeran itu. Itu yang harus dikemukakan juga ya oleh Gilang, dan tentu juga mungkin karena referensinya coba diperkaya oleh buku SMI, dilihat berapa ya, buku IDAS Indonesia dalam Arus Sejarah, bukunya Riklep boleh juga dibaca ya. Dan kalau ketemu bukunya biografinya Daendels boleh dibaca. Anda tadi menyebut siapa dosen dari UI itu yang tentang biaya pekerja itu bagus itu ya. Itu memang dia nulis tentang Daendels saya pikir ya. Boleh juga tentang kisah Pangeran Cornell ya, bagaimana memprotes kebijakan Daendels ya. Boleh juga sejarah Kota Bandung, kan Kota Bandung nih oleh Daendels ya. Dari Dayakolot dipindahkan ke alun-alun sekarang tuh zaman Daendels. Jadi mesti dibaca lah bagaimana Daendels sebagai seorang gubernur jenderal Belanda yang di negaranya Belandanya diduduki oleh Perancis, oleh pemerintahan Napoleon Bonaparte itu memerintah di Jawa dalam rangka untuk mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris, walaupun nanti pada 1811 jatuh juga kan ke tangan
Inggris di bawah pimpinan Stanford Raffles ya. Itu yang harus Gilang bahas ya, sehingga fokus dan komprehensif menjelaskannya. Terakhir saya harus memuji ininya Ramdan ya. Tidak hanya presentasinya memadai 5 menit, tapi judulnya sudah bagus ya, walaupun nanti saya ada beberapa saran komentar ya dan kritik. Jadi Pangeran Hidayatullah, perjuangan dalam kemelut politik Banjarmasin hingga ulama berjubah kuning. Ulama berjubah kuning ini yang ingin saya kritik, karena Pangeran Hidayatullah tentu bukan ulama ya, dia seorang pangeran. Jadi mestinya cukuplah pangeran berjubah kuning saja ya. Itu pun sebutan masyarakat Cianjur, karena Pangeran Hidayatullah dibuang dari Banjarmasin ke Cianjur dengan keluarganya kan. Dan ya kemelut politiknya sudah oke dan sudah disinggung juga. Sekali lagi sama seperti kesultanan yang ini, masalah suksesi kepemimpinan, pergantian raja. Jadi ketika Sultan Adamnya meninggal dunia, ya putra-putra mahkotanya berebut ya. Ini ada 2 kandidat. Satu Pangeran Tamjidillah yang ibunya Dayak, tapi Dayak Muslim ya. Dan Pangeran Hidayatullah yang ibunya Melayu. Jadi Sultan Adamnya sangat memanjakan Pangeran Tamjidillah, mencintai istrinya yang Dayak Cina itu, karena itu merasa Pangeran Tamjidillah berhak menjadi putra mahkota dan menjadi sultan akhirnya. Pangeran Hidayatullahnya karena ya, kalau sudah bagus membaca artikelnya Prof. Helu Samsudin ya, tapi ini contoh tokoh pemimpin yang peragu ya. Peragu, dia ragu-ragu, orangnya tidak ngeyel, tidak ngotot gitu. Jadi kalau putra mahkotanya direbut oleh Pangeran Tamjidillah ya biarkan saja. Justru yang ngotot dan Anda tidak analisis, tidak sebutkan itu, dan malah salah menyebutkan yang memimpin perlawanannya Pangeran Hidayatullah, harusnya yang ngotot itu Pangeran Antasari, pamannya Pangeran Hidayatullah. Pangeran Antasari itu memimpin gerilya, menentang Belanda, menentang juga Pangeran Tamjidillah, sehingga sampai sekarang dianggap sebagai pahlawan nasional. Sementara Pangeran Hidayatullah karena peragu pernah menyerah juga, bahkan ya karena tidak tahan berperang atau melawan Belanda, beda dengan Antasari, akhirnya menyerah. Walaupun begitu tetap dibuang oleh Belanda ke Cianjur ya. Nah, oleh masyarakat Cianjur karena selalu, betul kata Anda, pakai jubah kuning, tapi kuning itu kan warna kebesaran sultan ya, di mana-mana. Tidak hanya Banjarmasin, kesultanan di Malaysia, di Melayu itu umumnya warna kuning itu, warna keemasan itu warna kebesaran sultan. Di Riau itu apa? Kuning juga kan istilahnya tuh. Jadi itu yang harus Anda pahami. Jadi menyebutkan Pangeran Hidayatullah memimpin perlawanan, ya yang memimpin secara konsisten itu pamannya Pangeran Antasari sesungguhnya ya. Perlawanan dalam perang Banjar. Pangeran Hidayatullahnya karena peragu dan kurang kuat, maka menjadi menyerah walaupun akhirnya dibuang juga oleh Belanda ya. Dan ya kembali lagi karena masalah suksesi kepemimpinan ini, dan Pangeran Tamjidillah dianggap pangeran yang akomodatif, mau mengakomodasi kepentingan Belanda. Tapi dengan kasus perlawanan Pangeran Antasari dan dalam perang Banjar ini menjadikan Belanda begitu
mengalami kerugian baik dari sisi finansial, ekonomi dan politik, yang akhirnya tidak hanya Pangeran Hidayatullah saja yang dibuang ke Cianjur, Pangeran Tamjidillah pun akhirnya diturunkan, dibuang ke Batavia, itu yang harus Ramdan bahas ya. Dan Kesultanan Banjarmasin dihapuskan oleh Belanda pada akhir abad ke-19, dan nanti perlawanan akan diteruskan oleh anak-anaknya Pangeran Antasari. Nah, itu yang harus Anda kemukakan ya. Anda sudah mengutip bukunya Prof. Helu Samsudin, artikelnya bagus ya, tapi itu baru sebagian mengenai Pangeran Hidayatullah. Harus baca disertasinya, Pegustian dan Temenggung, ya, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, termasuk novel sejarahnya Pangeran Antasari. Nah, jadi yang memimpin perlawanan itu bukan Pangeran Hidayatullah, bukan ayahnya Ramdan Wahyudin Hidayatullah, bukan. Jadi Ramdan Wahyudin Antasari yang memimpin. Jadi mentang-mentang namanya Hidayatullah, lantas muji-muji Pangeran Hidayatullah, bukan. Yang jagoan itu yang memimpin perang itu Antasari ya. Dan yang meneruskan perlawanan perang Banjarmasin itu adalah anak-anaknya, bubuhannya, keluarganya Pangeran Antasari ya. Jadi baca, oke sudah baca artikelnya P. Lewis yang dalam bahasa Inggris itu ya, dalam Historia Magistra Vitae. Baca juga disertasinya Pegustian dan Temenggung, dan baca novel sejarahnya Pangeran Antasari itu dari Prof. Helu Samsudin. Baca juga SNI, Sejarah Indonesia, silakan jilid berapa. Baca IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah, jilid berapa. Dan Reclap ya, Reclap itu Modern Indonesian History, sangat penting untuk mendapatkan gambaran seperti apa sejarah Indonesia modern sejak zaman Islam sampai zaman Orde Baru ya. Saya pikir seperti itu komentar saya. Sudah 1 jam lebih ya. Jadi silahkan masukan-masukan dari saya diperhatikan dan Anda buat makalah lengkapnya dan dikumpulkan pada akhir semester ya. Tata cara penulisan makalah nanti saya share dalam WhatsApp group, dan saya berjanji makalah yang baik, cara penulisan, cara pembahasan, dan referensinya standar, referensinya bagus, tidak hanya akan diberi nilai bagus, nilai tinggi, tapi mungkin bisa diterbitkan dalam jurnal ilmiah ya. Jadi Anda harus semangat membuat makalah itu. Inilah satu-satunya tugas kan, tidak ada tugas yang lain dalam mata kuliah sejarah Indonesia masa kolonial. Mari kita akhiri acara perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan bertukar kepada WhatsApp group untuk melihat komentar teman-teman Anda. Jadi yang Anda presentasi nggak usah ngasih komentar karena Anda kan sudah presentasi ya. Tapi teman-teman mahasiswa yang tidak presentasi, silakan ngasih komentar singkat kepada salah seorang saja. Ya. Kalau Anda tertarik dengan PPT-nya Ramdan, boleh, atau PPT-nya Laras, boleh ya. Jadi kepada salah seorang saja, tidak mesti semuanya dikomentari. Komentarnya hingga pukul 18. WIB, waktu Indonesia Bandung ya, bukan waktu Indonesia Buleleng atau Banjarmasin. Jadi harus waktu Bandung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu. Ya, sama-sama.